Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhanyati Dewi dari kelas Akuntansi Reguler A. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan cara mengedit nama rekening linked pada aplikasi Mayo. Selanjutnya, pada video ini, saya akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu membuat daftar pajak, membuat job list departemen, membuat kategori list atau kantor cabang, dan menghubungkan akun. Nah, dalam menghubungkan akun ini terdapat 3 bagian. Yang pertama ada menghubungkan dengan account dan banking. Lalu yang kedua ada menghubungkan dengan sales account, dan yang terakhir menghubungkan dengan purchase. Baik, langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya. Nah, setelah kita membuka aplikasi Mayo, kita langsung saja klik open, lalu kita cari filenya seperti biasa, klik open, klik no. Nah, setelah itu perbesar, langsung ke account, lalu account list. Dan di sini kita langsung ke bagian tulisan ini ya, list. Lalu text codes. Nah, untuk mengubahnya atau menggantikannya dengan pajak pertambahan nilai, kita bisa menggantinya seperti pada menulis nama akun. Nah, di sini kita cari yang ada tulisan tipenya itu goods and service. Mau yang mana aja bebas ya. Jadi kita coba pilih yang ini, lalu kita ganti teks kodenya jadi PPN. Lalu description-nya pajak pertambahan nilai. Nah, setelah kita menggantinya dengan nama pajak pertambahan nilai, lalu kita langsung mengisi kolom berikutnya. Yang pertama ini kita isi dengan PPN keluaran. Kita cari akunnya, PPN keluaran, lalu kita klik use account. Yang kedua, kita isi dengan PPN masukan. PPN masukan, kita cari PPN masukan nama rekeningnya, lalu kita klik use account. Nah, jadi seperti ini cara membuat daftar pajak sesuai dengan perusahaan yang kita ambil. Nah, selanjutnya kita mengisi job list, yaitu dengan cara klik list lalu job. Nah, untuk mengisinya itu sama seperti kita memasukkan nama-nama akun rekening, lalu kita langsung klik new. Nah, untuk job numbernya itu kita memakai kode. Kodenya itu misalnya di sini di data saya ada operasional perbankan. Nah, kodenya itu misalkan OP. Lalu enter. Nah, langsung mengisi job name-nya. Operasional perbankan. Lalu setelah itu kita klik OK. Lakukan hal yang sama seterusnya. Kita langsung ke kodenya, enter, kayak gitu. Lalu ada TR, ada DM, dana dan simpanan nasabah, selanjutnya ada AD, administrasi, lalu ada SB, LN namanya layanan nasabah, kecil lagi, yang terakhir ada
PN pemasaran. Klik OK. Nah, jadi seperti ini cara mengisi atau memasukkan job list. Nah, selanjutnya kita akan mengisi kategori list yang ada di Indonesia atau kantor cabang yang ada di Indonesia. Nah, di sini kita bisa mengisi kantor cabang di mana saja Bank BCA berada. Jadi kita klik list lalu kategori. Nah, untuk mengisinya itu sama seperti yang tadi. Jadi kita klik new lalu kita ID-nya itu apa gitu. Misalkan yang pertama ada Aceh. Nah, kita enter lalu baru kita hitung Aceh. Klik OK. Nah, seperti ini. Jadi karena Bank BCA itu banyak cabangnya, jadi saya ambil per provinsi aja. Kalau misalkan per wilayah mungkin lebih dari 100, jadi saya ambil per provinsi aja, jadi jumlahnya itu ada 38 provinsi.
Nah, jadi seperti ini untuk mengisi kategori listnya. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan akun. Di dalam menghubungkan akun ini ada beberapa. Yang pertama ada yang berkaitan dengan bank, ada yang berkaitan dengan penjualan, ada yang berkaitan dengan pembelian. Nah, yang berkaitan dengan penjualan itu berkaitannya itu dengan konsumen, sedangkan yang berkaitan dengan pembelian itu berkaitannya itu dengan vendor. Langkah selanjutnya yaitu dengan mengklik setup, lalu linked account. Nah, di sini ada 4 yang kita akan isi, yaitu hanya 3. Yang pertama ada account and banking account, yaitu yang berkaitan dengan bank. Yang kedua ada sales account atau dengan penjualan. Yang ketiga ada purchase account, yaitu dengan pembelian. Langsung saja kita klik account banking. Nah, untuk yang equity kita isi dengan penyesuaian saldo awal. Nah, lalu yang bank account electronic payment kita isi dengan bank BCA. Nah, ini kita use account, kita klik yes. Lalu yang ketiga ada bank account for undisbursed funds, itu dengan kas yang belum disetor. Itu dengan, nah jika tidak ada nama akunnya kita bisa ke nama-nama tertentu terlebih dahulu, lalu kita bisa mengisinya. Nah, di sini lalu kita klik, jadi angkanya 11200. 11200. Salah ya. 1110. 1110. Ini udah bener gak sih? Satu kosong. Ini 00. 1100. Klik OK. Lalu di bawah ini 1110 baru. New 1110. Nah, kita isi dengan bank penampung sementara. Setelah itu kita lanjut ke setup lagi, misalkan ini kita klik yes, klik OK. Nah, lalu setelah itu kita lanjut yang bagian menghubungkan akun yang kedua, yaitu tentang penjualan. Nah, di sini ada kolom, dimana kolom itu harus diisi dengan pertama asset account for tracking receivables. Itu diisi dengan kredit yang diberikan. Coba ada gak? 11200 kredit 11200. Udah ada ya. Jadi kita ganti dengan, coba kita ke ini dulu, lalu kita di bawah ini. Nah, 1170. Coba 1170. 10170. Satu kosong satu tujuh kosong. Kita ganti
010160. Nah, namanya kredit yang diberikan. Kredit yang diberikan. Lalu 100170. Nah, setelah itu kita setup lagi sales account. Ini isi dengan yang tadi kredit yang diberikan. Lalu ada bank account for customer, yaitu BCA, this account. Nah, ini kita klik ini, jadi langsung ada. Untuk income corporate itu pendapatan jasa bank, ada enggak? Atau pendapatan bunga bisa, jadi kita masukkan. Ini juga liability account for customer deposit, itu di simpanan nasabah. Simpanan nasabah. Selanjutnya expense, itu dengan beban operasional. Yang terakhir ada income account for late charge, itu dengan pendapatan denda. Empat 4200 pendapatan denda, ada pendapatan denda. Kita bikin terlebih dahulu pendapatan denda. Empat 1200 pendapatan denda. Langsung ke setup lagi. Kalau sales account, pendapatan denda. Setelah ini kita klik OK. Lalu selanjutnya yang terakhir ada pembelian atau purchase account. Nah, di sini sama seperti tadi, kita isi dengan ini dengan liability dan dengan hutang usaha ya. Lalu yang bank kita isi dengan bank BCA. Ini klik liability account for item, right? Itu isi dengan beban operasional. Lalu yang ini gak ada ya. Lalu yang ini asset account, isi dengan uang muka pembelian, ada gak ya, uang muka pembelian. Kita uang muka pembelian. Jadi di bawah 13300, 13300, 13300, 3300. Uang muka pembelian. Kita tulis. Selanjutnya ada expense or contract account, discount, potongan pembelian. Potongan pembelian ini ada juga, jadi kita isi dengan 60400, 60400 potongan pembelian. Oke. Potongan pembelian. Lalu yang expense account for late charge, itu dengan beban denda. Ada beban denda. 62200. Jadi kita isi lagi 60500. 0500 beban denda. Beban denda. Kita tulis. Nah, jadi seperti itu cara menghubungkan akun-akun
Nah, yang berkaitan dengan bank, yang berkaitan dengan penjualan, dan yang berkaitan dengan pembelian. Nah, baik, demikian penjelasan mengenai cara membuat daftar pajak, cara membuat job list departemen, cara membuat kategori list atau kantor cabang, dan menghubungkan akun. Nah, menghubungkan akun kan ada 3, yaitu dengan menghubungkan account dan banking, menghubungkan dengan sales account, dan menghubungkan dengan purchase. Nah, semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.